Halo, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan pelajaran sistem hukum Indonesia, khususnya subsistem hukum adat ya. Nah, kebetulan ini saya berada di satu lereng gunung ya yang terkenal di Jawa Barat, ini Gunung Galunggung. Nah, apa yang ingin saya sampaikan itu mengulas salah satu teori yang namanya teori receptio in complexu. Ya, ini yang digagas oleh Van den Berg dan Salmon Keizer. Ya, dan ini sangat berpengaruh waktu itu terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ya, sehingga konstitusi yang berlaku pada Hindia Belanda waktu itu ya di dalam Indische Staatsrecht, nah itu tercantum istilahnya itu adalah Godsdienstwetten, itu di dalam pasal 131 IS. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah terpengaruh ya oleh pemikiran Salmon Keizer dan Van den Berg waktu itu, yang mengartikan hukum adat itu sebagai resepsi bulat-bulat ya dari hukum agama yang dianut masyarakat ya, sehingga nampak menegasikan atau meniadakan keberadaan hukum adat itu sendiri ya. Pertanyaannya kan mengapa tidak ada treh gitu. Dan istilah adat treh atau hukum adat ini baru ada setelah digagas oleh Snupur Groningen ya, yang meneliti tentang Aceh. Dan ini dituangkan di dalam bukunya yang berjudul The Aceh Hearts. Ya. Demikian pula hasil penelitian dari Cornelis van Vollenhoven ya, tentang kehidupan di Minangkabau, ini menunjukkan juga ya satu bantahan terhadap kebenaran teori receptio in contextu. Cornelis van Vollenhoven maupun Stunk ya. Nah, ini bisa membuktikan. Contohnya kehidupan di Minangkabau yang seharusnya kalau umpamanya menerapkan teori receptio in contextu, bahwa hukum adat lah atau hukum adat yang berlaku di Minangkabau itu adalah hukum agama. Nah, namun ternyata kan bisa dilihat perbedaannya ya, seperti halnya dalam hal waris. Karena di Minangkabau ini mayoritas agama Islam, tentu saja kalau memakai teori receptio in contextu, maka hukum adat warisnya juga harusnya hukum Islam di Minangkabau. Tapi ternyata berbeda ya, hukum adat yang berlaku di Minangkabau bahkan mungkin berbeda 100 derajat ya dengan yang diatur di dalam hukum Islam, dalam hal ini ilmu faraid ya di dalam Al-Quran. Nah, contohnya bagian laki-laki itu kalau di dalam hukum Islam itu 2:1 ya. Kalau di Minangkabau bahkan pihak laki-laki ini tidak mendapatkan bagian. Nah, ini salah satu bantahan terhadap teori receptio in contextu yang digagas Salmon Keizer dan Van den Berg yang sudah terpatri ya di dalam konstitusi waktu itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan pada saudara-saudara, nah ini sebagai satu pembelajaran gitu ya, bahwa yang namanya pengetahuan, ilmu ya, ini seperti disampaikan oleh Thomas Kuhn itu tentu akan mengalami suatu perubahan ya. Jadi ada yang diistilahkan oleh Thomas Kuhn itu paradigma. Jadi pemikiran terhadap sesuatu itu seiringi dengan waktu itu akan mengalami krisis, anomali, bahkan mungkin muncul lagi ilmu baru. Saya kira demikian sebagai satu tambahan penjelasan saya tentang receptio in contextu ya, yang digagas oleh Salmon Keizer dan Van den Berg, namun mendapatkan tantangan atau mendapatkan bantahan
dari Cornelis van Vollenhoven dan Snoop Dogg. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.